Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lilis Suryani di channel Lilis Sani. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi pertama yang akan dipelajari di kelas 11 semester 2 pada mata pelajaran geografi, baik itu geografi wajib maupun geografi lintas minat. Nah, materi pertama kita untuk semester 2 ini adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Seperti yang Ananda lihat pada slide yang Ibu berikan ini, ada terdapat ribuan bahkan jutaan manusia. Nah, ini salah satu gambaran penduduk di Indonesia. Nah, sebagai informasi untuk Ananda, saat ini Indonesia merupakan penduduk dengan jumlah manusia terbanyak ataupun dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, nomor 4, berada di posisi 4 ya, Ananda semua. Nah, silakan diperhatikan peta konsep berikut ini. Di materi semester 2 ini, kita untuk tahun ajaran ini hanya terdapat 2 KD. KD yang pertama itu tentang dinamika dan masalah kependudukan. KD yang kedua nanti tentang mitigasi bencana. Nah, untuk dinamika dan masalah kependudukan ini sudah Ibu buatkan di dalam peta konsep. Apa saja yang perlu Ananda pahami dan yang perlu Ananda ketahui terkait dengan materi pertama kita. Nah, yang pertama itu faktor dinamika kependudukan. Nah, di faktornya nanti akan yang butuh Ananda pelajari dan Ananda pahami adalah tentang faktor dinamika kependudukan itu dibagi menjadi 3, yaitu kelahiran, atau disebut juga dengan natalitas maupun fertilitas. Yang kedua kematian, atau kita sebut juga dengan mortalitas. Dan yang ketiga tentang migrasi ataupun mobilitas ataupun perpindahan penduduk. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian materi kedua kita adalah sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan di Indonesia itu menggunakan 3 referensi ya, Ananda semua, ataupun 3 cara pengumpulan data kependudukannya, yaitu yang pertama tentang sensus, yang kedua itu survei, dan yang ketiga tentang registrasi. Nah, di sensus penduduk ini nanti akan Ananda pelajari tentang jenis dan juga metodenya. Ya. Selanjutnya itu materi yang ketiga tentang mobilitas ataupun perpindahan penduduk. Nah, ini nanti Ananda akan mempelajari baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, materi selanjutnya itu tentang kualitas dan indeks pembangunan manusia. Nah, di sini Ananda mempelajari 4 subindikator, yaitu yang pertama tentang jumlah penduduk, yang kedua tentang pertumbuhan penduduk, yang ketiga tentang kepadatan penduduk, dan yang keempat tentang bonus demografi. Nah, di mana materi-materi ini adalah materi-materi yang sangat esensial sekali dan sangat lagi trending sekali di Indonesia, yaitu tentang masalah kependudukan ya Ananda semua. Jadi Ibu harapkan nanti Ananda ketika mempelajari materi kita ini, Ibu harapkan Ananda belajarnya dengan sungguh-sungguh sehingga Ananda bisa memahami. Nah, materi kita selanjutnya itu tentang permasalahan dinamika penduduk. Nah, di sini yang butuh Ananda pahami ada 3 subindikator. Yang pertama, permasalahan penduduk di bagian kualitatifnya ataupun secara kualitasnya, dan yang kedua itu permasalahan penduduk secara kuantitatif ataupun dilihat dari jumlah penduduknya, dan yang ketiga upaya pemecahan dari kedua masalah yang di atas ini, yaitu masalah kualitatif dan masalah kuantitatifnya ini. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti Ananda akan bertemu dengan angka-angka ataupun rumus-rumus. Nah, itu tentang pengelolaan dan analisis data kependudukan. Nah, Ananda nanti akan bertemu dengan rumus dan Ibu akan memberikan contoh soal untuk bisa Ananda pecahkan soal ataupun permasalahan yang Ibu berikan. Yang pertama itu nanti ada analisis data kelahiran, ada analisis data kematian, ada analisis data pertumbuhan penduduk, analisis data proyeksi penduduk, analisis kepadatan penduduk, analisis komposisi penduduk, dan yang terakhir itu tentang piramida penduduk. Oke, Ananda semua, inilah peta konsep ataupun gambaran secara umum apa-apa yang butuh Ananda pahami selama pembelajaran di KD ini ya, KD tentang dinamika dan masalah kependudukan ini. Oke, kita masuk
sedikit tentang materi kita di pertemuan pertama ini. Yang pertama itu Ananda butuh memahami ataupun harus paham terlebih dahulu tentang pengertian dari dinamika penduduk, ya. Nah, dinamika penduduk ini adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu apa saja proses demograf itu? Kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nah, di sini perlu Ibu tekankan agar Ananda mudah memahami dan mengingatnya bahwasanya dinamika itu, silahkan Ananda ingat-ingat kata dasarnya itu adalah dinamis. Dinamis itu artinya berubah, lawan dari statis ataupun tetap, ya, Ananda semua. Nah, jadi dinamika penduduk itu juga sering ataupun diambil kesimpulan oleh banyak ilmuwan kita bahwasanya dinamika penduduk itu merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan di peta konsep tadi, akibat dari perubahan penduduk ini, baik itu perubahan strukturnya, perubahan jumlahnya, dan perubahan persebarannya, akan mengakibatkan yang namanya terjadinya perubahan secara kualitas dan kuantitas. Oke, untuk pengertian, Ibu harap Ananda semua bisa memahaminya. Kita lanjut. Yang kedua itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, sering juga kita sebut dengan faktor demograf, faktor yang mempengaruhi kondisi demograf gitu ya. Dibagi menjadi 3 ya Ananda semua, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, di peta konsep tadi, yaitu yang pertama tentang kelahiran. Faktor yang mempengaruhi perubahan ataupun dinamika penduduk itu adalah yang pertama adalah kelahiran. Benar nggak Ananda kira-kira? Kira-kira di tempat Ananda tinggal, jumlah penduduknya dari tahun ke tahun itu tetap atau berubah Ananda? Nah, Ibu yakin akan berubah ya Ananda. Sangat kecil sekali kemungkinan bahwasanya jumlah penduduk di suatu desa ataupun di suatu tempat tinggal Ananda dari tahun ke tahun itu stuck sama. Ya, sangat kecil sekali kemungkinan. Jadi, bisa berubah. Apakah dia berubahnya semakin banyak jumlah penduduknya ataupun berubahnya semakin sedikit jumlah penduduknya. Nah, itu terkait dengan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk tersebut. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor kematian. Nah, ataupun disebut dengan mortalitas. Nah, ini juga akan mengakibatkan semakin sedikitnya jumlah penduduk di suatu daerah tersebut. Kalau semakin sedikit artinya akan mengalami yang namanya dinamika ataupun perubahan jumlah penduduk. Nah, faktor ketiga adalah perpindahan atau kita sebut dengan migrasi atau kita sebut juga dengan mobilitas. Nah, faktor ketiga ini juga mempengaruhi yang namanya kondisi dinamika penduduk. Ketika ada yang pindah misalkan dari desa A ke desa B, akan mengakibatkan, kalau dia pindah dari A ke B, akan mengakibatkan di desa A itu berkurang jumlah penduduknya karena dia berpindah ke desa B. Nah, sementara itu di desa B akan bertambah jumlah penduduknya. Makanya perpindahan ataupun mobilitas penduduk tersebut merupakan faktor dari salah satu dinamika penduduk ataupun yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, untuk materi kedua kita ini, Ibu harapkan Ananda semua bisa memahaminya. Dan nanti jika ada pertanyaan, boleh Ananda baca dulu, studi literasi dulu di modul yang sudah Ibu bagikan. Dan kemudian kalau belum bisa dijawab, boleh dihubungi Ibu ataupun di japri. Selanjutnya kita masuk pembahasan satu persatu dari faktor dinamika penduduk. Kita mulai dari kelahiran ataupun natalitas ataupun fertilitas. Nah, di faktor dinamika penduduk yang pertama ini, Ananda butuh memahami 2 konsep, yaitu yang pertama konsep pronatalitas ataupun pro kelahiran, dan yang kedua adalah konsep antinatalitas ataupun hal yang membatasi adanya kelahiran. Nah, seperti yang Anda lihat di depan di layar Ibu, faktor penunjang ataupun faktor yang membolehkan natalitas ataupun kelahiran itu tinggi, itu ada beberapa faktornya. Ibu ambil dari yang pertama itu menikah usia muda. Nah,
ketika ada penduduk yang menikah di usia muda akan membuka peluang bisa melahirkan banyak anak karena usianya masih produktif sampai ke usia 40 tahun. Jadi ini merupakan salah satu faktor penunjang dari kelahiran atau disebut juga dengan pronatalitas. Nah, sementara itu yang kedua, faktor pronatalitas yang kedua adalah pandangan masyarakat bahwasanya banyak anak banyak rezeki. Nah, ini merupakan salah satu pandangan yang sangat-sangat diaminkan ataupun sangat-sangat digaungkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pada zaman dahulunya. Nah, ini dia, banyak anak banyak rezeki katanya. Karena semakin banyak anak, bagi penduduk yang tinggal di pedesaan yang memiliki banyak lahan pertanian, katanya semakin banyak anak, makin banyak orang yang akan mengelola lahannya tersebut. Gitu ya. Yang ketiga, faktor penunjang ataupun pronatalitas yang ketiga adalah anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, terkait dengan yang kedua tadi, ya Ananda. Selanjutnya itu anak merupakan penentu status sosial. Nah, ini sangat terlihat sekali apabila kita bandingkan antara beberapa sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Contohnya saja untuk daerah Sumatera Utara, itu merupakan penganut sistem patrilineal, ya Ananda semua. Patrilineal artinya mengikut garis keturunan ayah. Jadi dalam suatu keluarga itu ketika tidak ada yang namanya anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan terus berupaya untuk melahirkan anak sehingga mereka nantinya bisa memiliki anak laki-laki. Nah, salah satu faktor pronatalitas kita itulah Ananda, ya. Anak merupakan faktor penentu status sosial. Oke, nah nomor 5 juga terkait penjelasan Ibu nomor 4 tadi, ya. Anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Khususnya ini di kawasan-kawasan utara, ya Ananda, Sumatera Utara. Nah, ini sudah Ibu jelaskan 5 faktor pronatalitas. Ibu harapkan Ananda silahkan studi literasi lagi, akan lebih banyak lagi Ananda memperoleh yang namanya faktor pronatalitas. Kita lanjut ke yang kedua, faktor antinatalitas atau penghambat kelahiran. Ibu ambil beberapa contoh. Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana ataupun disingkat dengan KB. Nah, salah satu program pemerintah dalam upaya menekan angka kelahiran adalah program keluarga berencana. Artinya, dalam suatu keluarga itu hanya dibolehkan memiliki 2 anak saja, atau dikenal dengan jargonnya yaitu 2 anak lebih baik. Nah, itu merupakan program dari keluarga berencana, BKKBN, ya. Selanjutnya, faktor antinatalitas yang kedua adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan ataupun berkarir, ya. Ini merupakan faktor antinatalitas tersebut. Nah, Ibu ambil contoh, kalau misalkan Ibu ketika Ibu tamat SMA, Ibu tidak melanjutkan pendidikan, otomatis kalau Ibu tinggal di desa, ya, itu sudah menikah Ibu. Ya, gitu ya. Jadi kalau itu termasuk ke pronatalitas tersebut, menikah di usia muda setamat SMA. Bayangkan Ananda, kisaran usia berapa, ya? 17 atau 18 tahun, ya Ananda. Itu merupakan faktor pronatalitas, ya. Jadi karena Ibu kuliah dulu setelah Ibu SMA, kemudian setelah kuliah Ibu bekerja dulu, akhirnya Ibu bisa masuk ke faktor antinatalitas, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan dan juga berkarir. Nah, termasuk ke faktor antinatalitas yang ketiga, semakin banyak wanita kawin. Nah, itulah untuk faktor antinatalitas ini, Ibu kasih 3 contoh, silakan Ananda lakukan studi literasi, baik itu dari modul yang Ibu bagikan ataupun dari media digital lainnya. Ibu harapkan untuk faktor pronatalitas dan faktor antinatalitas Ananda bisa paham, ya semuanya. Jika ada pertanyaan boleh dijawab ataupun boleh berkomentar di kolom komentar itu. Selanjutnya, faktor dinamika penduduk yang kedua adalah kematian atau yang sering kita sebut dengan mortalitas. Sama dengan natalitas tadi, bahwasanya ada 2 faktornya. Yang pertama faktor pro-mortalitas dan yang kedua nanti akan ada yang namanya faktor anti-mortalitas. Silahkan kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor pro-mortalitas adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Kesehatan. Nah, ini sangat-sangat banyak sekali terjadi, Ananda. Nah, apalagi sekarang sudah musimnya main game online. Nah, main game online, Ananda lupa waktu, akhirnya tidak tidur semalaman. Akibatnya, masuk Ananda ke promortalitas ini, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kemudian, faktor yang kedua adalah fasilitas kesehatan yang belum memadai ataupun fasilitas kesehatan yang belum lengkap, ya Ananda. Seperti misalkan di desa Ananda saat ini, di desa Silayan itu kan belum ada yang namanya rumah sakit. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang termasuk ke dalam promortalitas. Selanjutnya adalah keadaan gizi penduduk yang rendah. Nah, ini juga termasuk ke dalam fasilitas kesehatan tadi, Ananda. Sehingga ada di beberapa daerah itu banyak penduduknya itu yang sakit ataupun bayi-bayinya itu yang stunting karena kurang gizi, ya Ananda. Oke, selanjutnya ibu kasih contoh ataupun faktor yang terakhir, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, pembunuhan. Ya, ini merupakan bencana, ya Ananda. Baik itu bencana alam, di sini ada pembunuhan. Ya. Pembunuhan merupakan salah satu contoh bencana sosial, ya Ananda, ya. Salah masukkan di sini. Nah, di bencana alam itu termasuk promortalitas besar-besaran, Ananda. Karena tidak ada yang merencanakan, hanya Allah wa'ala, ya Ananda. Sekali Allah bilang pun fayakun, akan terjadilah yang namanya bencana alam yang mengakibatkan ratusan bahkan ribuan korban jiwa. Seperti itu juga dengan wabah penyakit. Nah, seperti di tahun dari 2019 silam, kita baik itu di Indonesia maupun di hampir di seluruh penjuru dunia, kita mendapatkan sebuah pandemi, ya. Kita mendapatkan pandemi yang kita tidak harapkan tentunya adanya serangan COVID-19, Corona Disease Virus, ya Ananda, yang hampir merambah ke seluruh penjuru dunia yang menyebabkan banyak sekali kegiatan-kegiatan menjadi lumpuh. Selanjutnya adalah penghambat kematian atau anti-mortalitas. Silahkan Anda lihat di slide itu. Faktor yang pertama adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, ya tentunya lawan dari promortalitas tadi, ya Anda. Selanjutnya yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai, ya. Dan yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi, dan seterusnya adalah memperbanyak tenaga medis dan melengkapi sarana prasarana kesehatan. Itu lagi ya, 2 faktor tentang mortalitas, baik itu promortalitas ataupun anti-mortalitas. Diharapkan Anda bisa memahami dari penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke faktor dinamika penduduk yang ketiga, yaitu perpindahan atau migrasi ataupun disebut juga dengan mobilitas. Nah, dalam materi ini Ananda perlu memahami 2 indikator saja, yaitu mobilitas penduduk dan mobilitas tenaga kerja. Kita masuk ke yang pertama, mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk, kata dasarnya adalah mobil. Mobil, ya Ananda, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Akibatnya akan terjadi perubahan posisi. Nah, begitu juga dengan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk yang merupakan gejala dan fenomena sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan mobilitas dan pergerakan disebut dengan migran. Mobilitas atau pergerakan penduduk dibedakan menjadi 2, Ananda. Mobilitas non-permanen dan mobilitas permanen. Oke. Silahkan perhatikan bagian ini. Mobilitas penduduk, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas non-permanen dan mobilitas permanen. Mobilitas non-permanen dibagi menjadi 2, Ananda, komutasi dan sirkulasi. Seperti yang ada di slide, komutasi adalah bentuk dari mobilitas penduduk secara ulang-alik ataupun pulang pergi tanpa menginap di tempat yang dituju, kurang dari 24 jam. Disebut juga dengan komutasi. Kemudian jenis mobilitas penduduk yang kedua adalah sirkulasi. Sirkulasi adalah jenis mobilitas penduduk non-permanen, tapi sempat menginap beberapa hari di tempat tujuan sebelum pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Masuk ke mobilitas permanen. Mobilitas permanen dibagi menjadi 2 sebenarnya, Ananda. Nah, apa saja dia? Mobilitas internasional, yang kedua adalah mobilitas
internal ataupun mobilitas lokal. Nah, mobilitas permanen merupakan pergerakan manusia yang bersifat permanen, terjadi jika perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan menetap di tempat tujuan. Ada dua tadi ya Ananda, migrasi internasional dan migrasi internal ataupun migrasi nasional. Migrasi internasional merupakan proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya, dibagi menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari luar negara ke negara kita, ya, ataupun ke dalam negara Indonesia, itulah contohnya. Kemudian, emigrasi adalah orang Indonesia pindah ke luar negeri, itu merupakan maksud dari emigrasi ini. Kemudian kalau remigrasi adalah kembali, artinya kembalinya penduduk Indonesia yang sudah menetap di luar negeri, kembali lagi dia ke Indonesia untuk menetap di Indonesia. Itu disebut dengan remigrasi. Kemudian mobilitas internal ataupun mobilitas nasional merupakan proses perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu Indonesia ataupun masih dalam satu lingkup Indonesia. Dibagi menjadi 3 juga Ananda, yaitu urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Nah, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota ya Ananda. Contohnya dari desa Silayang menuju ke kota Jakarta. Itu termasuk contoh urbanisasi. Kemudian yang kedua, ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa, kebalikan dari si urbanisasi tadi Ananda semua. Kalau urbanisasi desa ke kota, ruralisasi adalah kota ke desa. Nah, orang kota dia pulang kampung ataupun pindah ke desa, itu disebut dengan ruralisasi. Dan yang ketiga adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya secara umum ya. Ada beberapa jenis itu transmigrasi, ada transmigrasi bedol desa, ada transmigrasi banyak nanti ya, nanti Ibu akan jelaskan di satu pertemuan khusus untuk membahas transmigrasi. Nah, itulah materi awal kita untuk pertemuan 1 pada mata pelajaran geografi di kelas 11 semester 2. Ibu harapkan apa-apa yang sudah Ibu jelaskan bisa Ananda pahami, dan jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami boleh dijawab Ibu atau berkomentar di kolom komentar berikut ya Ananda. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Ananda semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.